27 Agustus tahun 1944. Jam 21:37 malam. Langit di atas Laut Jawa, beberapa mil di selatan Pulau Madura. Di ketinggian rendah, hanya beberapa ratus kaki di atas permukaan laut yang gelap. Sebuah pesawat pembom B-20 for Liberator tanpa tanda jelas meluncur pelan, mesinnya diredam sebisa mungkin. Lampu-lampu navigasi dimatikan. Dari bawah, pesawat itu hanya tampak sebagai bayangan hitam yang kadang menghilang ditelan awan tipis tropis. Di dalam kokpit yang sempit, Letnan 1 Edward Eddie Collins, pilot dari Royal Australian Air Force yang ditugaskan ke unit khusus Sekutu, menatap ke depan lewat kaca yang mulai berembun. Keringat tipis mengalir di pelipisnya, meski angin malam membawa hawa dingin yang menusuk. Suara mesin pesawat bergemuruh pelan, menggetarkan panel instrumen yang berkilat rimeng-rimeng, diterangi lampu merah. Jarum altimeter bergetar di angka yang berbahaya. Terlalu tinggi, mereka mudah terdeteksi radar Jepang. Terlalu rendah, satu kesalahan kecil dan mereka bisa menghantam ombak. 180 detik lagi ke titik drop. This is Flying Officer James Jimmy Hart. Navigator Inggris berusia 26 tahun, matanya terpaku pada peta lusuh yang penuh coretan pensil. Ia mengukur jarak, mengintip kompas, kemudian menengok ke jam tangan militer yang melilit di pergelangan tangannya. Di belakang mereka, di ruang kabin yang sebagian dipenuhi peralatan. 4 sosok duduk diam, sabuk pengaman terpasang, punggung mereka menempel pada dinding pesawat yang bergetar. Mereka bukan sekedar pasukan biasa, mereka adalah tim kecil yang dikirim untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya dibanding misi pemboman biasa. Kapten Willem Wilban de Dijk, perwira blonde Indonesia dari Netherlands East Indies Forces Intelligence Service (NEFIS), merapikan tali parasut di bahunya. Wajahnya keras, rahang tegas, namun matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa disembunyikan, kelelahan perang, pengasingan, dan keinginan pulang ke tanah yang kini dikuasai Jepang. Di sisinya duduk Sersan Jack Miller, komando Australia yang kurus namun berotot, memeriksa senapan stand yang diletakkan di pangkuannya. Di sabuknya tergantung beberapa magasin cadangan, kompas kecil, dan pisau tempur. Di seberang mereka, 2 orang pria mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda. Bukan seragam militer rapi, melainkan kain sarung, baju lengan panjang lusuh, dan ikat kepala sederhana seperti pria-pria kampung di pesisir Jawa. Namun di balik pakaian itu, tersimpan rahasia. Yang pertama, Mas Rendra, pria Jawa berusia awal 30-an, bekas pelaut yang melarikan diri ke Australia setelah kapal kargonya ditenggelamkan Jepang. Ia kini menjadi agen lokal NEFIS, fasih bahasa Belanda dan Inggris, namun lebih fasih lagi dalam bahasa dan kebiasaan rakyat pesisir. Di sebelahnya, Haji Malik, pria Madura, asal Sumenap, yang juga berhasil meloloskan diri sebelum pendudukan lengkap. Ia bertubuh kecil, berjenggot tipis, dan memegang tas kain yang tampak biasa saja. Di dalamnya tersimpan radio kecil, baterai cadangan, dan beberapa dokumen yang kehadirannya sendiri sudah cukup untuk membuat mereka semua dieksekusi di tempat jika tertangkap. Eddie menoleh singkat ke belakang. Suaranya terdengar di interkom kabin yang berderik. Siap di belakang, Will mengangkat ibu jari. Siap. Begitu kau beri tanda, kita lompat. Di luar, angin malam bertiup kencang, mengoyak permukaan laut yang gelap. Jauh di utara, garis samar daratan, terlihat siluet panjang Pulau Madura. Gelap dan diam, seolah tak menyadari bahwa 4 orang asing akan segera menyusup ke dalam rahasia malamnya. Misi mereka sederhana jika dituliskan di kertas, tetapi hampir mustahil di lapangan. Masuk ke Pulau Madura secara diam-diam, menghubungi kontak lokal yang diduga masih setia pada pemerintah Hindia Belanda dan Sekutu, mengamati pergerakan pasukan dan logistik Jepang di sepanjang Selat Madura dan pesisir utara Jawa, lalu mengirimkan laporan melalui radio. Semuanya tanpa menarik perhatian kompetai polisi militer Jepang yang terkenal kejam. Jimmy mengangkat wajahnya, menatap ke arah Eddie. Ini dia, 15 derajat ke kiri. Kita tepat di selatan titik yang kita tandai. Pesawat miring sedikit. Di bawah, kegelapan tampak tak berubah. Tidak ada lampu kota, tidak ada cahaya jalan, hanya 1-2 titik cahaya redup dari perahu nelayan yang tampak seperti KUNENG Kunong tersesat di atas air. Lampu merah kecil di kabin dekat pintu samping mulai berkedip. Jack bangkit, menarik tali pengaman di pundaknya. Will berdiri, menepuk bahu Rendra dan Haji Malik satu persatu. Ingat, katanya pelan, hampir harus berteriak melawan suara mesin. Begitu kita mendarat,
Kita bukan lagi tentara. Kita orang kampung, kita nelayan, kita saudara jauh yang baru pulang. Jangan tunjukkan apapun yang bukan itu. Rendra tersenyum tipis. Tenang, Kapten. Orang Madura mungkin keras, tapi mereka tak buta. Mereka tahu siapa yang memeras dan siapa yang dibela. Jepang bukan saudara kami. Haji Malik hanya mengangguk. Matanya menatap kosong ke lantai pesawat. Di kepalanya, bayangan istri dan anaknya berkelebat. Mereka masih di Sumenep, di bawah pendudukan. Ia tak tahu apakah mereka selamat. Tetapi ia tahu satu hal. Jika misi ini berhasil, sedikit demi sedikit cengkeraman Jepang akan melemah. Lampu merah berubah hijau. Angin malam langsung menghantam mereka ketika pintu samping pesawat dibuka. Suara mesin bergabung dengan pekik liar angin. Dan dunia berubah menjadi campuran bising logam. Dingin menusuk, dan bau minyak aftur yang tajam. Jack melangkah duluan ke tepi pintu, menatap gelap di bawah. Dari ketinggian ini, laut bukan lagi sesuatu yang basah, dan bergelombang hanya jurang hitam yang tak berujung. 5 detik, teriak Eddie lewat intercom. Will menengok sekali lagi ke arah kabin. Jimmy berdiri di lorong, memegang bingkai pintu, mengangguk singkat. Ada kesepakatan tak terucap di antara mereka. Kalau sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tidak akan ada misi penyelamatan. Ayo, Jack menghilang ke dalam kegelapan, tubuhnya tertelan angin. 1 detik. 2. Will melompat dunia seketika terbalik. Suara mesin menghilang, digantikan oleh pekik angin yang mengoyak telinga. Tubuhnya berputar, dada tersekik, tali pengaman menekan bahu. Di bawah sana tidak ada apapun kecuali kegelapan pekat. Rendra menyusul, lalu Haji Malik. Satu persatu, 4 bayangan meluncur dari perut pesawat sekutu dan jatuh ke arah Laut Jawa, dalam malam tropis yang lembab dan berat. Parasut terbuka dengan hentakan keras yang membuat bahu Will meraung kesakitan. Di sekelilingnya, suara kain besar yang terkembang terdengar seperti desis ular raksasa. Ia mencoba mengatur napas, matanya mencari tanda-tanda lainnya. Di kejauhan, ia melihat satu parasut lain, lalu satu lagi. 3, gumamnya pelan. Mana yang ke? 4. Angin mendorongnya ke arah yang tak sepenuhnya ia kuasai. Di bawah, samar-samar ia mulai melihat kilau bukan air, tapi sesuatu yang lebih tenang, lebih kasar. Pantai, garis pantai Madura. Semakin dekat ia turun, semakin jelas semuanya tampak. Siluet pohon kelapa yang hitam menonjol dari tepian pantai. Ombak kecil yang berkilat lemah ditimpa sinar bulan yang pucat. Karang-karang yang menunggu, siap menyambut tubuh yang jatuh terlalu keras. Will menggertakkan gigi. Jika mereka mendarat terlalu dekat dengan desa, suara jatuh dan parasut yang tersangkut bisa menjadi undangan terbuka bagi mata-mata Jepang. Jika terlalu jauh ke laut, mereka bisa tenggelam sebelum sempat menyentuh pasir. Kaki Will menghantam pasir basah dengan hentakan yang membuat lututnya hampir menyerah. Ia terjatuh, berguling, menarik cepat tali pengaman untuk melipat parasut sebelum angin menyeretnya ke laut. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara lain, sebuah benturan di pasir, diikuti suara batuk parau. "Kapten!" Itu suara Jack. Will berdiri, napasnya terengah. "Jack, kau di mana?" "Di sini, dekat pohon kelapa." "Aku rasa..." Lalu terdengar suara ketiga, dengus kesakitan, disertai umpatan pelan dalam bahasa Jawa. "Rendra?" "Iya," jawabnya. "Serak, aku mendarat di atas semak berduri. Alam Madura menyambutku." Will menelan ludah. "Di mana Haji Malik?" Hening. Hanya terdengar suara ombak, desisan angin, dan daun kelapa yang bergesek pelan. Beberapa detik hening terasa seperti menit. Lalu, suara lirih dari arah pantai. "Di sini, aku di sini." Will menghela napas lega. "Tetap di tempat, jangan dinyalakan. Apapun, kita kumpul pelan-pelan." Malam itu, di pantai sunyi, di selatan Madura, 4 sosok berjuang, berdiri di atas pasir basah. Tubuh mereka penuh lumpur. Jantung mereka masih berpacu karena adrenalin. Di hadapan mereka terbentang pulau yang dikuasai Jepang, pulau yang harus mereka susupi tanpa meninggalkan jejak. Dan tak jauh dari situ, di balik rimbun pepohonan dan semak belukar, sepasang mata mengamati mereka dari kegelapan. Seseorang di Madura sudah melihat mereka mendarat. Will menunduk meraba pasir yang masih dingin oleh air laut. Butiran halusnya menempel di telapak tangan, bercampur dengan kerikil kecil dan pecahan kulit kerang. Di sekeliling mereka, pantai itu tampak kosong, hanya garis ombak yang naik turun perlahan
dan deretan pohon kelapa yang bergoyang pelan. Seperti sekumpulan bayangan tinggi yang mengawasi diam-diam. Semua orang kumpul di sini, bisik Will. Jaga suara serendah mungkin. Jack muncul duluan, siluet tubuhnya yang kurus kekar menyusuri garis pasir. Parasutnya sudah dilipat dan disembunyikan di balik semak-semek dekat pohon kelapa. Ia berjalan menunduk, meninggalkan jejak yang sebisa mungkin tak beraturan. Kalau ada orang yang menemukan parasut itu, kita tamat, gumamnya pelan. Rendra datang beberapa detik kemudian, mengusap lengan yang lecet. Beberapa duri masih menancap di kain bajunya. Ia mendekat, lalu menjatuhkan diri berlutut di pasir, terengah. Aku lupa kalau Madura itu tak pernah ramah pada orang yang jatuh dari langit. Desisnya lirih. Terakhir, Haji Malik muncul dari arah sedikit lebih dekat ke air. Kain sarungnya basah hingga lutut. Di tangannya, ia memegang tas kecil yang tadi ia peluk erat sepanjang jatuh tas yang berisi radio dan dokumen. Will menatap tas itu sejenak. Radio selamat, insya Allah, jawab Haji Malik pendek. Kalau tidak, kita datang ke sini hanya untuk jalan-jalan. Mereka membentuk lingkaran kecil di pasir, hampir merunduk sepenuhnya, seakan berharap kegelapan malam bisa menelan mereka. Di belakang mereka, B-24 yang mengantarkan mereka sudah menghilang hanya beberapa menit. Sejak mereka melompat, suara mesin pesawat itu lenyap, ditelan jarak. Sekarang, mereka benar-benar sendiri. Will mengangkat tangannya, menggambar garis di pasir dengan jari. Baik, kita konfirmasi posisi. Menurut briefing, titik pendaratan seharusnya di pantai selatan. Kira-kira 2 jam jalan kaki dari desa kecil nelayan yang jadi kontak awal. Rendra mengangguk, menatap garis yang digambar Will. Kalau benar ini garis pantai selatan, dan kalau pilot tadi tidak terlalu meleset, desa yang kita cari ada di arah timur laut. Desa Kesil. Ada masjid dengan atap genteng tua, dan dermaga kayu yang sudah miring. Namanya Prajan, sambung Haji Malik pelan. Kami menyebutnya Prajan. Will menatapnya. Kau kenal? Haji Malik mengangguk. Aku pernah berdagang garam ke sana. Tapi itu dulu sebelum Jepang datang. Sekarang aku tidak tahu siapa yang masih hidup, siapa yang bekerja sama, dan siapa yang jadi mata-mata Kempetai. Nama itu menggantung di udara. Kempetai. Jack menggeram pelan. Polisi militer sialan itu selalu ada di mana-mana. Will mengangguk. Justru itu, kita tidak bisa menganggap satu orang pun aman. Bahkan yang terlihat berpihak pada kita bisa saja dipaksa oleh Jepang. Jadi, aturan pertama, kita percaya. Tapi, kita verifikasi. Rendra menyeringai, tipis. Kapten, di Jawa kami punya pepatah, ojo dume. Jangan terlalu yakin. Jepang punya telinga di mana-mana. Will menepuk bahu Rendra pelan. Bagus. Tetap pakai pepatah itu di kepala. Ia berpaling, memandang ke arah pepohonan yang membentuk dinding gelap di batas pantai. Di sanalah hutan pesisir mulai tempat semak, pohon, dan jalan tanah kecil yang biasa hanya dilewati penduduk lokal dan ternak. Namun, mereka bukan satu-satunya yang menatap ke arah itu. Di balik sebatang pohon kelapa yang miring, tak jauh dari sana, seorang bocah lelaki berusia sekitar 12 tahun berjongkok, tubuhnya menempel pada batang pohon. Nafasnya cepat, matanya membelalak. Ia memakai sarung kusam digulung hingga lutut, dan kaos lusuh yang sudah memudar warnanya. Namanya Safi'i. Malam itu, ia awalnya hanya berniat mencari kerang di pantai untuk tambahan lauk di rumah. Namun, ketika menengadah, ia melihat sesuatu jatuh dari langit tempat, sosok yang meluncur cepat, lalu berhenti di udara, bercabang seperti belalai kumi-kumi raksasa, sebelum pelan-pelan turun ke tanah. Jantungnya hampir meloncat. Ia pernah mendengar cerita tentang jin yang turun malam-malam, tentang arwah orang-orang yang mati tenggelam, tentang prajurit dari langit yang datang membawa petaka. Tapi orang-orang yang melompat dari perut burung besi barusan itu bukan jin, itu juga bukan nelayan. Cara mereka bergerak, cara mereka memeriksa sekeliling, cara mereka melipat kain besar yang tadi mengembang di udara. Semua itu mengingatkannya pada sesuatu yang ia lihat sekali 2 tahun lalu. Tentara Belanda yang mundur lewat laut ketika Jepang datang. Safi'i menelan ludah. Ia bisa saja lari ke kampung, bangunkan kepala desa, dan semuanya akan segera heboh. Jepun pasti akan datang. Dan siapapun orang-orang asing itu, mereka akan diangkut, dipukul, mungkin juga dipenggal. Tapi ia juga ingat sesuatu yang lain malam, ketika ayahnya dibawa pergi, karena tak mau menyerahkan semua karung beras ke pos Jepang. Ayahnya dituduh menyembunyikan hasil panen. Sampai sekarang,
Ia tak pernah pulang. Dari kehauan, ia mendengar suara lirih. Bukan bahasa Madura, bukan bahasa Jepang. Campuran logat Belanda, Inggris, dan Jawa. Ini bukan Jepun, gumam Safi'i pelan pada dirinya sendiri. Ini orang lain. Namun sebelum ia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, langkah kaki terdengar mendekat. Jack berjalan pelan di tepi pasir, memeriksa area sekitar. Ia menunduk, memperhatikan pola jejak, memastikan tidak ada parasut yang tertinggal jelas. Lalu ia berhenti. Ada sesuatu yang tak sesuai. Jejak-jejak mereka berempat iya. Tapi di antara jejak mereka, ada jejak lain yang lebih kecil, telanjang, atau mungkin hanya bersandal tipis. Jejak itu mengarah dari pepohonan ke pantai, lalu kembali lagi ke arah pepohonan. Jack mengerutkan kening. "Kapten," bisiknya, memanggil. Will mendekat, mengamati jejak itu. "Anak-anak, sepertinya," jawab Jack, "atau orang dewasa yang sangat kecil. Tapi lihat, langkahnya pendek, ringan." Will menghembuskan napas pelan. "Baik, kita anggap ini bukan kabar baik, bukan kabar buruk. Ini hanya kabar." Ia menegakkan badan, menatap ke gelap di antara pepohonan. "Kita harus menyingkir dari pantai secepat mungkin. Terlalu terbuka. Kalau ada kapal patroli Jepang lewat dan melihat sesuatu yang aneh di sini, selesai." Rendra mengangguk cepat. "Aku tahu jalur kecil yang biasanya dipakai orang kampung kalau mau ke ladang garam atau kebun kelapa. Biasanya mereka tidak lewat jalan utama malam-malam. Kita bisa pakai itu." Haji Malik menambahkan pelan. "Tapi sebelum itu, kita harus hapus jejak." Mereka bekerja cepat, bergerak mundur sambil menyapu jejak-jejak mereka di pasir, menyeret ranting dan pelepah kelapa kering, membuat pola yang tampak seperti bekas angin atau ombak. Tidak sempurna, tetapi cukup untuk memperlambat rasa curiga orang yang hanya melihat sekilas. Di kejauhan, Safi'i masih mengintip. Matanya mengikuti gerak mereka. Ia melihat bagaimana orang-orang asing itu menghapus jejak mereka. "Bukan orang bodoh," pikirnya. Ia menggenggam kuat keranjang kecil di tangannya. Hatinya terembang-ambing pergi melapor ke pos Jepang di desa sebelah. Atau mengintai lebih jauh. Nama ayahnya kembali muncul di kepalanya. Lalu wajah ibunya, yang setiap malam menunggu dengan mata lelah. Pelan-pelan, Safi'i mundur, menjauh dari batang pohon kelapa. Ia tak jadi lari ke arah jalan besar yang menuju pos Jepang. Ia justru mengitari rimbun pepohonan, mencari jarak aman untuk terus mengikuti gerak-gerik orang-orang asing itu. Sementara itu, Will dan yang lain sudah mencapai batas pepohonan. Udara di sana terasa berbeda, lebih lembab, lebih pekat dengan bau tanah dan daun basah. Suara laut mulai tertahan oleh dinding pohon, digantikan oleh suara jangkrik dan serangga malam. "Mulai sekarang," kata Will pelan, "kita masuk ke wilayah orang lain." Dengarkan Rendra dan Haji Malik. Mereka yang tahu tanah ini, kita hanya tamu yang tak diundang. Rendra menundukkan kepala. "Kita akan menyusuri jalur yang jarang dipakai. Kalau beruntung, kita bisa sampai dekat Projan menjelang subuh. Waktu terbaik untuk masuk desa tanpa menarik perhatian." Jack mengangkat alis. "Dan kalau tidak beruntung," Rendra tersenyum tipis, tanpa humor. "Kalau tidak beruntung, kita bertemu pos patroli Jepang di tengah jalan." Will mengatur napas. "Baik, jalan." Mereka melangkah masuk ke dalam gelap. Daun-daun basah menyentuh lengan, kaki mereka menginjak tanah rapuh dan akar-akar yang menyembul. Langkah mereka diatur sedemikian rupa untuk tidak menimbulkan suara berlebihan. Di belakang mereka, tanpa mereka sadari, Safi'i mengikuti pada jarak aman. Jantungnya berpacu, pikirannya berkecamuk. Ia belum tahu siapa mereka, tapi malam itu, di tepian Madura yang sepi, nasib 4 orang sekutu dan 1 bocah kampung baru saja terikat dalam satu garis takdir yang sama. Langkah mereka menembus gelap, pelan namun mantap. Hutan pesisir itu tidak lebat seperti rimba di pedalaman, tapi cukup rapat untuk menyembunyikan mereka dari mata yang tak sengaja melintas di pantai. Di atas kepala bulan tertutup awan tipis, menyisakan cahaya pucat yang nyaris tak cukup untuk membedakan jalan setapak dari bayangan. Rendra berjalan di depan, sesekali berjongkok memeriksa tanah, mencari tanda-tanda jalur yang dulu pernah ia lewati. Ia mengandalkan ingatan bertahun-tahun lalu, masa ketika ia masih menjadi pelaut dan Madura belum sepenuhnya menjadi wilayah yang penuh seragam hijau zaitun Jepang. Di belakangnya, Will melangkah hati-hati, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Jack mengikuti, berjaga-jaga, sementara Haji Malik berada di posisi paling belakang, seakan secara naluriah menutup punggung rombongan. "Berapa jauh lagi, kira-kira?" bisik Will,
setelah beberapa waktu. Kalau jalur ini masih sama, jawab Rendra lirih tanpa menoleh. Sekitar 2 jam jalan pelan. Tapi kita harus berhenti ketika dekat sawah. Di sana biasanya ada pos kecil atau rumah penjaga malam. Jack mendecak pelan. Penjaga untuk apa sawah? Haji Malik menjawab dengan suara datar. Untuk beras. Jepang lebih peduli pada beras daripada nyawa orang kampung. Sunyi sejenak menyusul kalimat itu. Hanya suara serangga dan gesekan daun yang menemani langkah mereka. Di kejauhan, di antara pepohonan, Safi'i masih mengikuti. Jaraknya cukup jauh, sehingga ia hanya melihat bayangan. Namun, ia selalu bisa menebak kemana mereka bergerak. Ia hafal jalur-gelur kecil di sekitar pantai itu. Jalur menuju kebun kelapa. Jalur menuju ladang garam. Jalur menuju sungai kecil yang biasa dipakai mandi dan mencuci. Orang-orang ini tahu memilih jalan, pikirnya. Ia berhenti sejenak, menempelkan punggung ke batang pohon. Napasnya memburu, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena takut. Kalau ketahuan, Jepang tidak suka orang yang banyak tahu. Di Projan, desa yang dituju rombongan itu, malam terasa panjang dan berat. Rumah-rumah kayu berdinding gedek, berbaris tak beraturan, dipisahkan oleh jalan tanah dan pagar bambu yang sudah miring. Lampu-lampu minyak menyala redup di beberapa rumah, tetapi kebanyakan sudah padam bukan karena penghuninya tidur, melainkan karena mereka tak ingin menarik perhatian. Di ujung desa dekat jalan tanah yang mengarah ke jalan utama menuju Sumenap, berdiri sebuah pos kecil. Hanya bangunan sederhana dari kayu, beratap seng, dengan tiang bambu yang di atasnya berkibar bendera matahari terbit yang warnanya mulai memudar. Di depan pos, 2 tentara Jepang duduk di bangku kayu. Senapan yang disandarkan di dinding pos berada dalam jangkauan tangan. Salah satu dari mereka, seorang sersan bertubuh pendek namun berwajah keras, sedang merokok pelan, asapnya melayang ke udara malam. Namanya Sersan Tanaka. Ia sudah ditempatkan di Madura lebih dari 1 tahun, dan dalam hati ia muak dengan panas, nyamuk, dan orang-orang kampung yang selalu menunduk, tapi diam-diam membenci. Di sampingnya seorang prajurit muda menguap lebar. Tanaka-san, katanya dalam bahasa Jepang, mengapa kita masih berjaga di desa kecil seperti ini? Orang-orang di sini tidak berbahaya, mereka hanya petani garam. Tanaka mendengus pelan. Itulah yang kalian anak baru tidak mengerti. Orang seperti mereka, kalau lapar, kalau marah, bisa lebih berbahaya dari tentara sekalipun. Dan orang Belanda, ia menjentikan abu rokok, punya kebiasaan buruk. Mereka suka sembunyi di antara orang-orang seperti ini. Prajurit muda itu terdiam. Ia belum pernah bertemu langsung dengan mata-mata, apalagi pasukan sekutu. Baginya, perang terasa jauh di kepulauan lain. Di laut, di tempat di mana pesawat-pesawat besar saling menembak, Madura hanya terasa seperti tugas pengasingan. Selama bendera itu masih berkibar, lanjut Tanaka, melirik ke tiang bambu, kita tidak boleh anggap remeh satupun tempat. Di lain sudut desa, di sebuah rumah kecil dekat musala, lampu minyak belum dipadamkan. Di dalam rumah itu, seorang lelaki tua berjanggut putih duduk bersila di lantai, menatap pintu yang tertutup rapat. Di depannya, seorang perempuan yang lebih muda sedikit mungkin, anaknya menyendok nasi dari periuk kecil. Makannya sedikit saja, Fei, kata perempuan itu. Lirih, beras tinggal segini. Kalau ada bapakmu, kita masih bisa pinjam ke orang seberang, gumam lelaki tua itu, yang dipanggil orang kampung sebagai Pak Kiai Hasan. Tapi sekarang, orang-orang pun serba susah. Jepang seperti orang kelaparan, tak pernah kenyang. Perempuan itu mengangguk, bibirnya mengepal. Ia teringat suaminya yang 2 tahun lalu dibawa ke pos Jepang karena berani bertanya mengapa hasil panen harus diserahkan tanpa imbalan. Sejak hari itu, ia tak pernah melihatnya kembali. Ia melirik ke sudut ruangan, tempat sebuah tikar tergelar rapi namun kosong. Seandainya Safi'i cepat pulang. Pak Kiai menarik napas pelan. Anak itu tidak suka tinggal diam. Dia punya kaki seperti angin. Perempuan itu tersenyum tipis, tetapi kegelisahan di matanya tak hilang. Di luar sana, kaki-kaki angin itu memang lagi berlari mendekat, tanpa suara, dari arah kebun kelapa. Sekitar 1 jam setelah meninggalkan pantai, Rendra mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Mereka kini berada di tepi sebuah lahan terbuka. Di kejauhan, samar-samar, tampak garis lurus yang mengkilat dalam remang cahaya bulan petak-petak sawah yang tertata seperti kotak-kotak gelap. Di sana, bisik Rendra, kalau kita lurus ke depan,
akan ada jalan tanah kecil yang tembus ke belakang desa. Kita tidak masuk dari jalan utama. Will mengangguk. Kau bilang ada pos penjagaan? Biasanya di dekat jalan besar, bukan di jalur belakang, jawab Rendra. Tapi sekarang, masa perang. Jepang bisa saja menambah pos. Jack merunduk, menajamkan pendengaran. Ia mencoba mencari suara yang tidak berasal dari hutan. Suara langkah sepatu, suara logam, suara orang bercakap-cakap. Yang ia dapatkan hanya suara katak dari arah sawah dan 1-2 lolongan anjing yang jauh. Haji Malik mendekat ke Will. Kalau boleh kusarankan, kita berhenti sebentar di sini. Sebelum masuk desa, kita harus pastikan pakaian dan perlengkapan tidak menjerit orang asing. Ia menurunkan tas kainnya, membuka simpulnya pelan. Di dalam, selain radio yang terbungkus kain tebal, ada juga beberapa potong sarung, baju dan peci. Aku bawa ini untuk kalian, katanya lembut. Kalau kalian masuk desa dengan pakaian seperti itu, ia menunjuk pakaian tempur tipis yang masih dikenakan Jack dan Will, meski sudah tertutup kain luar, orang kampung saja bisa curiga, apalagi mata-mata Jepang. Jack terkekeh pelan. Kau mau aku pakai sarung? Kalau perlu, iya, sahut Haji Malik. Datar. Orang sini tidak berjalan malam-malam dengan celana seperti itu. Kecuali serdadu. Will mengangguk, menerima selembar sarung yang diberikan. Baik, kalau itu yang membuat kita tampak seperti orang lokal, anggap saja ini seragam baru. Mereka menyelipkan senjata kecil di balik kain, memastikan tidak ada bentuk aneh yang terlihat dari luar. Stand gun Jack dibungkus kain tambahan dan akan disembunyikan di rumah kontak jika mereka berhasil masuk desa. Setelah beberapa menit menata ulang penampilan mereka, Rendra memimpin lagi. Kali ini lebih pelan. Langkah mereka menapaki pematang sawah yang sempit, menyeimbangkan diri agar tidak tergelincir ke lumpur. Bau air sawah, lumpur dan sisa pupuk menyengat hidung mereka, bercampur dengan aroma khas malam pedesaan. Di kejauhan, samar-samar, mereka mulai melihat bentuk-bentuk rumah, atap genteng, dinding bambu, dan beberapa titik cahaya redup dari lampu minyak. Prajan, bisik Haji Malik. Ada sesuatu di suaranya campuran rindu dan cemas. Dulu desa ini selalu ramai. Sekarang desa itu terasa seperti menahan napas. Tiba-tiba, Jack mengangkat tangan. Tunggu. Mereka serentak berhenti, berjongkok di balik semak rendah, dekat pematang sawah. Dari arah kanan, di sepanjang jalan tanah yang lebih lebar, terdengar suara langkah berat. Disusul suara logam senapan yang membentur sabuk atau gesper. Lalu suara bahasa yang keras dan tegas. Bukan Madura, bukan Jawa. Bahasa Jepang. Rendra menggigit bibir. Patroli. Patroli. 2 sosok muncul. Siluet mereka jelas meski dari kejauhan. Seragam. Topi lapangan. Bayangan bayonet di ujung senapan. Mereka berjalan dengan langkah teratur, menyapu pandangan ke kiri dan kanan. Mata Will menyempit. Kita terlalu dekat. Mundur, namun sebelum mereka bisa bergerak, suara lain menyusul dari arah desa gonggongan anjing. Lebih dekat kali ini. Di antara bayang-bayang rumah, sosok kecil bergerak cepat, menyusuri jalan setapak yang menuju arah mereka. Safi, ia juga melihat patroli Jepang itu, dan ia juga melihat bayangan 4 orang di sela-sela semak dan pematang. Dalam sekejap, bocah itu tahu kalau ia salah langkah sekarang. Ia bisa menyeret semua orang-orang asing itu dan desanya sendiri ke dalam masalah besar. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari satu hal. Pilihan yang tadi hanya ada di kepalanya. Kini berubah menjadi sesuatu yang harus ia putuskan dalam hitungan detik. Safi'i berhenti sesaat di balik gelondongan bambu yang disandarkan di pinggir jalan tanah. Nafasnya pendek-pendek, dadanya naik turun. Di depan, hanya beberapa puluh meter dari tempatnya bersembunyi, 2 tentara Jepang berjalan perlahan menyusuri jalan desa. Suara langkah sepatu mereka berbeda dengan suara langkah orang kampung lebih berat, lebih tegas, seperti selalu ingin menancapkan rasa takut di tanah yang mereka pijak. Anata. Terdengar sepotong kalimat dalam bahasa Jepang. Salah satu dari mereka menunjuk ke sebuah rumah yang lampunya masih menyala. Safi'i menyipitkan mata. Ia mengenali rumah itu milik Pak Leman, seorang petani yang beberapa minggu lalu dipukul di depan pos karena terlambat mengantarkan jatah beras. Tentara yang satu lagi tertawa pendek. Suaranya dingin. Mereka tidak berhenti di rumah itu, tetapi hanya melirik sejenak, seakan mengingatkan siapapun yang masih melek bahwa mereka selalu mengawasi. Di kejauhan, di balik semak-semak dekat pematang sawah, Will dan yang lain berjongkok setengah jongkok, menahan napas. Dari posisi mereka,
Patroli itu tampak jelas di antara celah pohon dan pagar bambu. "Berapa orang?" bisik Jack. "Hampir tak bersuara." "2," jawab Rendra pelan. "Tapi mereka biasanya bagian dari kelompok yang lebih besar. Bisa ada lagi di belakang." Will menimbang cepat. "Kita tidak punya urusan dengan mereka. Selama mereka tidak melihat kita, masalahnya bukan cuma mereka," potong Haji Malik lirih. "Kalau ada orang kampung yang melihat kita duluan dan panik, mereka bisa teriak. J pun akan datang dari segala arah." Will menatap ke arah desa. Ia tahu misi ini sudah rapuh sejak awal. Mereka menyusup ke pulau yang tak mereka kenal betul, mengandalkan jaringan yang bisa saja sudah dibongkar. Satu suara teriakan saja bisa menghancurkan semuanya. Di saat yang sama, Safi'i merasakan sesuatu yang hampir seperti sesak di dadanya. Ia tahu bahwa jika ia berlari ke arah pos Jepang atau bahkan hanya berteriak patroli itu, akan langsung bergerak. Desa akan terguncang. Orang asing yang ia ikuti dari pantai itu akan dikepung, ditangkap, mungkin dibunuh di tempat. Satu bagian dari dirinya, bagian yang kecil tapi keras, berbisik, "Mereka bukan orang sini. Kalau mereka membawa bahaya, biarkan Jepang yang urus." Tapi bagian lain, bagian yang lebih besar tapi penuh luka, mengingat ayahnya yang tak pernah pulang, mengingat malam ketika tentara Jepang datang, membanting pintu, menyeret orang yang selama ini memberi makan mereka. Ayahnya tak pernah melawan, hanya bertanya. Jepang membalas dengan popor, senapan, dan teriakan. Safi'i menggenggam tangannya sendiri begitu kuat, hingga jari-jarinya gemetar. Patroli itu makin dekat. "Kalau mereka belok ke sawah, kita dalam masalah," bisik Jack. Will memperhatikan pola langkah mereka. Tentara Jepang itu menyusuri jalan tanah utama, tidak terlalu tertarik ke arah pematang. Mereka lebih sibuk melirik rumah-rumah, mencari lampu yang belum padam. Telinga mereka waspada terhadap suara pintu yang terbuka keras, atau percakapan yang terlalu ramai. Rendra menyentuh lengan Will, menunjuk pelan ke arah lain jalur kecil yang menurun ke sisi belakang sawah, tertutup sebagian oleh semak liar dan rumpun pisang. "Kita bisa melingkar lewat sana," bisiknya. "Lebih jauh sedikit, tapi kita tidak perlu dekat dengan pos Jepang." Will mengangguk. Begitu mereka lewat, kita bergerak. Mereka menunggu. 1 langkah, 2 langkah, suara sepatu Jepang semakin jelas, lalu perlahan menjauh ke arah berlawanan. Namun sebelum mereka benar-benar menghilang dari pandangan, sesuatu yang lain terdengar. Suara lirih, terburu-buru, di antara semak dekat desa. Jejak kaki kecil. Jack menajamkan pendengaran. "Ada orang lain," bisiknya. Will mengangkat tangan, memberi tanda untuk tetap diam. Dari balik gelap, sosok kecil muncul di tepi pematang, tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. "Safi'i." Ia menunduk, seperti hendak menyeberang pematang menuju petak sawah lain. Tapi langkahnya berhenti ketika matanya menangkap bayangan 4 orang yang tidak ia kenal, berjongkok di balik semak. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Safi'i melihat mereka. Mereka melihat Safi'i di belakang bocah itu, jauh di jalan tanah. Patroli Jepang masih dalam jangkauan suara. Rendra bergerak lebih dulu. Dengan sangat pelan, ia merunduk, mengangkat kedua tangan sedikit sebagai tanda damai. Suaranya nyaris tak terdengar. Safi'i terkejut. "Panjenengan?" "Rendra." Nama itu keluar begitu saja. Rendra, bekas pelaut yang dulu sering datang ke Prajan membawa cerita laut dan kadang-kadang guli-gula kecil buat anak-anak kampung. Rendra yang kemudian menghilang begitu Jepang datang. Desas-desus mengatakan ia kabur bersama orang Belanda. Rendra mengangguk pelan. "Iya, ini aku." Wajah Safi'i menegang. Dalam benaknya semua potongan mulai menyatu. Orang-orang asing dari langit. Rendra yang dulu jadi sahabat orang Belanda. Pakaiannya yang sekarang mirip orang kampung, tapi geraknya seperti tentara. "Sampean." Safi'i menelan ludah. "Sampean balik sama mereka?" Ia melirik sekilas ke Will dan Jack, lalu ke Haji Malik. Suara langkah patroli Jepang terdengar, kian menipis. Waktu mereka tidak banyak. Rendra merangkak sedikit lebih dekat, masih menjaga jarak aman. Dengar aku. Kami datang bukan untuk mencelakakan kampung ini. Kami datang untuk melihat apa yang Jepang lakukan di sini. Untuk kirim kabar keluar supaya perang ini selesai lebih cepat." Will memperhatikan, membiarkan percakapan berjalan dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ia hanya bisa menangkap beberapa kata. Jepang, kampung, dan nada penuh tekanan di suara Rendra. Safi'i menggigit bibir. "Kalau orang pos tahu sampean di sini, mereka marah." "Kau pikir mereka butuh alasan untuk marah?" sahut Haji Malik pelan. "Ikut bicara. Mereka sudah marah sejak tiba di tanah ini.
Safi memandang lelaki kecil berjenggot tipis itu lebih lama. Haji Malik, Haji mengangguk. Iya, nak, aku pulang, tapi bukan sebagai pedagang garam. Sunyi sejenak, hanya suara katak yang memecah malam. Di kepala Safi ke-1, 2 jalan terbentang jelas, melaporkan mereka, berharap Jepang puas dengan itu, dan berhenti mengganggu desanya, atau diam. Membiarkan orang-orang ini masuk lebih jauh, dengan risiko kalau mereka tertangkap, desa juga akan diseret ke dalam kecurigaan. Vi, kata Rendra lagi. Suaranya turun hampir menjadi bisikan rahasia. Aku kenal bapakmu. Mata Safi langsung memanas. Bapak, dia orang baik, lanjut Rendra. Dia tidak layak dipukul, apalagi dibawa pergi begitu saja. Safi menahan napas. Kalau Jepang terus menang, kata Rendra, akan lebih banyak bapak-bapak seperti dia yang hilang. Lebih banyak ibu-ibu seperti ibumu yang menangis. Kami datang supaya itu berhenti. Tapi kami tidak bisa apa-apa tanpa orang yang tahu jalan. Orang yang tahu. Seperti apa Jepun di sini. Will tak mengerti kata-kata itu. Tapi ia mengerti nada suaranya. Memohon, tapi juga jujur. Haji Malik menambahkan. Kami butuh tempat untuk bernaung malam ini. Rumah yang aman. Besok, aku akan cari orang yang bisa dipercaya. Kita tidak akan lama di sini. Tapi kalau kau melapor sekarang, kau tahu sendiri. Jepang tak akan berhenti pada kami saja. Mereka akan tanya, siapa yang melihat, siapa yang diam, siapa yang berbicara. Dan mereka tidak pernah bertanya dengan baik-baik. Safi'i memejamkan mata sejenak. Dalam gelap, ia melihat bayangan wajah ayahnya. Ketika ia membuka mata, keputusan sudah terbentuk. Ia menghela napas pelan, lalu mendekat sedikit. Kalau kalian mau masuk Prajan, jangan lewat jalan besar. Ikuti aku, lewat belakang rumah Pak Kiai. Will menatap Rendra, meminta konfirmasi dengan pandangan. Dia bantu kita, bisik Rendra dalam bahasa Inggris patah-patah. Anak ini, dia bisa jadi kunci. Will mengangguk tipis. Baik, kita ikut dia. Mereka bergerak, sekarang dengan Safi'i di depan. Tubuh kecilnya melesat lincah di pematang. Ia tahu di mana tanah licin, di mana ada lubang, di mana anjing galak sering berkeliaran. Sementara itu, di jalan utama desa, patroli Jepang mencapai ujung Prajan. Berbalik dan mulai melangkah kembali ke pos, tanpa menyadari bahwa beberapa ratus meter dari mereka, 4 orang sekutu dan seorang bocah kampung baru saja menandatangani perjanjian diam-diam. Mereka menyelinap masuk ke desa dari sisi belakang, melewati deretan pohon pisang dan pagar hidup. Di depan mereka sudah tampak atap musala kecil dan rumah kayu, dengan lampu minyak yang masih menyala remang. Ini rumah Pak Kiai, bisik Safi'i. Dia tidak suka Jepun. Rendra mengangkat alis. Bagus. Tapi apakah dia suka orang macam kami? Safi'i mengangkat bahu kecilnya. Aku tidak tahu. Tapi kalau ada orang yang masih berani bicara tentang keadilan di kampung ini, cuma dia. Will merapikan sarung dan kain luarnya, menarik napas dalam. Kali ini, bukan pesawat Jepang, bukan patroli bersenjata, yang akan mereka hadapi terlebih dahulu. Melainkan pertanyaan yang jauh lebih rumit. Apakah hati orang-orang Prajan masih menyisakan tempat untuk percaya pada janji kebebasan dari orang asing yang datang di tengah malam? Dan jawaban pertama untuk itu ada di balik pintu kayu yang sebentar lagi akan mereka ketuk. Safi'i berhenti beberapa langkah sebelum teras rumah itu. Rumah kayu sederhana, berdinding anyaman bambu, dengan tiang-tiang kayu yang sudah menggelap dimakan usia. Di depannya, lampu minyak tergantung. Cahayanya bergetar pelan karena hembusan angin malam. Dari dalam, terdengar suara orang mengaji lirih. Ayat-ayat pendek, dibaca dengan suara tua yang pelan tapi mantap. Seperti seseorang yang sudah puluhan tahun, akrab dengan setiap hurufnya. Itu pakai, bisik Safi. Will berdiri sedikit di belakang. Bersama Jack, Haji Malik dan Rendra, maju beberapa langkah ke depan. Karena mereka yang akan bicara duluan. Dari luar, jika ada yang melihat sekilas, mereka tampak seperti orang kampung biasa lelaki bersarung yang datang malam mulam-lam untuk meminta nasihat atau mengantar kabar. Siap? Tanya Will lirih pada Rendra. Rendra menarik napas, mengangguk. Tidak ada kata siap di kampung seperti ini, Kapten. Tapi, ayo. Haji Malik melangkah naik ke teras kayu, lantainya berderit pelan. Ia mengetuk pintu 2 kali. Pelan tapi jelas. Suara mengaji dari dalam berhenti. Beberapa detik hening, lalu suara langkah terdengar,
pelan tapi pasti, mendekati pintu. Bentar, bentar. Suara tua itu bergumam. Pintu kayu terbuka sedikit. Hanya sejengkal. Dari celah itu, tampak wajah renta dengan jenggot putih Pak Kiai Hasan. Matanya menyipit untuk menyesuaikan dengan gelap di luar, sebelum akhirnya mengenali sosok kecil di depan pintu. Fei, Safi'i menunduk. Iya, Kiai, ini aku. Kau, tak suruh pulang dari tadi, gumam Kiai Hasan. Ibumu gelisah, kenapa masih di luar? Dan ini, matanya beralih ke Haji Malik dan Rendra. Dahi tuanya berkerut. Haji Malik menundukkan kepala dalam salam. Assalamualaikum, Kiai. Mata Kiai membesar sedikit. Waalaikumsalam. Kau pulang dari mana? Ia membuka pintu lebih lebar. Dari dalam, perempuan yang tadi menyendok, nasi Ibu Safi menatap ke arah pintu dengan wajah terkejut. Rendra melangkah maju, tetap menjaga suaranya rendah. Maaf mengganggu malam-malam, Kiai. Kami datang, bukan sebagai pedagang, bukan sebagai tamu biasa. Ada urusan penting, urusan yang menyangkut kampung ini, pulau ini. Mata Kiai bergeser ke arah bayangan di belakang mereka. Will dan Jack masih di luar, di bawah bayang-bayang pohon. Tak ingin langsung muncul penuh di depan pintu. Kalian bukan orang sini, kata Kiai Hasan pelan. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Bukan, jawab Haji Malik jujur. Tapi mereka datang untuk melawan yang sama seperti yang kami benci, Kiai. Jepang, sambung Rendra. Kata itu dibiarkan menggantung di udara. Wajah Kiai Hasan mengeras sesaat. Ia melirik ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada tetangga yang tiba-tiba lewat. Lalu ia membuka pintu lebih lebar. Masuk dulu. Jangan bicara di luar. Dalam rumah, udara terasa hangat oleh lampu minyak dan sempit oleh rak kayu yang dipenuhi kitab-kitab tua. Bau kayu, minyak, dan kain lama bercampur menjadi satu. Will dan Jack duduk bersila di lantai setelah dipersilakan masuk. Mereka tampak sedikit kaku bersarung, tetapi usaha mereka untuk menyatu dengan suasana desa sudah cukup meyakinkan. Ibu Safi'i duduk di dekat tungku kecil, memeluk lututnya, memperhatikan tamu-tamu tak dikenal ini dengan mata waspada. Safi'i duduk di samping Kiai Hasan, sedikit di belakang, namun matanya tak lepas dari Will dan Jack. Perkenalkan, kata Haji Malik pelan. Ini Tuan Will, Kapten Willem van Dijk. Dan ini Sersan Jack Miller. Ia menyebut nama mereka dengan logat yang sedikit disesuaikan, agar terdengar lebih alami di telinga lokal. Mereka bukan Belanda yang dulu Kiai kenal. Mereka dari pihak yang sekarang melawan Jepang, di luar sana. Kiai mengangguk pelan, menatap Will. Kau, dari pihak sekutu? Will mengerti kata itu. Sekutu, ia mengangguk, meletakkan tangan di dada sebagai bentuk hormat. Yes, kami, sekutu, katanya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Hasil latihan singkat di pangkalan. Kami datang, sedikit orang, tidak banyak. Mau lihat Jepang di sini. Apa mereka buat? Rendra menyambung, menerjemahkan dengan lebih fasih. Mereka datang dengan pesawat, turun di pantai. Tugas mereka mengumpulkan kabar tentang pasukan Jepang di Madura dan sekitar selat. Kapten Will ini bertanggung jawab. Kiai Hasan memandang mereka lama. Untuk apa kalian mengumpulkan kabar? Apa kalian bisa mengusir Jepang besok pagi dengan kabar itu? Will menggeleng, lalu berkata pelan. Besok, tidak. Tapi nanti, ketika cukup kabar, cukup peta, cukup tahu, kami bisa serang kapal Jepang, pos Jepang, dari laut, dari udara. Jepang akan lemah. Perang habis lebih cepat. Rendra kembali menerjemahkan agar lebih jelas. Kiai menarik napas panjang. Kalian datang sebagai mata-mata. Begitu, pengintai, kata Haji Malik. Mata yang melihat dari dekat, Kiai, tapi mata ini buta. Kalau tidak dibantu orang sini. Hening. Ibu Safi akhirnya bersuara. Pelan tapi tajam. Kalau Jepang tahu orang asing sembunyi di rumah ini, mereka tidak akan tanya panjang. Mereka akan bakar rumah kami. Mereka akan bawa Kiai, bawa Safi'i, bawa saya. Suara itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Jack, yang tak mengerti sepenuhnya kata-kata si ibu, tetap bisa merasakan ketakutannya. Rendra menatap perempuan itu. Lembut tapi serius. Kami tahu risikonya, Bu. Kami tidak datang minta tolong tanpa bayar. Kami punya obat-obatan, sedikit uang. Mungkin juga nanti informasi. Kami bisa bantu kalau ada orang sakit, kalau ada keluarga yang hilang, diambil Jepang. Will menambahkan pelan.
Kami janji, kami tidak akan paksa. Kalau Kiai bilang tidak, kami pergi, cari tempat lain. Tapi, dimanapun kami sembunyi, desa ini tetap berisiko. Jepun sudah curiga sejak lama di seluruh pulau. Kiai Hasan menatap lampu minyak, seolah mencari jawaban di nyala kecil yang bergoyang itu. Dulu, katanya perlahan, aku tidak suka Belanda. Mereka memerintah terlalu lama, lupa bagaimana rasanya jadi manusia biasa. Tapi, ketika Jepang datang dan bilang, mereka saudara tua, ia tersenyum pahit. Baru kami tahu ada penjajah yang lebih halus, ada yang lebih kasar. Dua-duanya menyakiti. Ia memandang Will, menelisik jauh ke dalam matanya. Kalau nanti perang selesai, apakah kalian akan kembalikan tanah ini pada orang yang punya, atau pada Belanda lagi? Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada bunyi tembakan. Will menghela napas. Jujur, saya tidak tahu pasti. Saya hanya tentara, bukan orang besar di meja perjanjian. Tapi saya tahu ini, selama Jepang di sini, semua orang menderita. Anakmu, bapakmu, istrimu, kami bisa kalahkan Jepang. Soal nanti, itu perang lain, perang politik. Tapi kalau kami tidak kalahkan Jepang sekarang, tidak ada kesempatan untuk bicara soal merdeka. Rendra menerjemahkan, menambahkan sedikit nuansa agar lebih bisa diterima. Kiai terdiam lagi. Mata tuanya beralih ke Safi'i, lalu ke ibu bocah itu. Bagaimana Fi'i? Tanyanya tiba-tiba. Safi'i tertegun. Saya, Kiai? Ya, jawab Kiai. Kau yang pertama melihat mereka. Kalau kau tadi memilih melapor ke pos Jepang, mereka sudah ditangkap sekarang. Tapi kau memilih bawa mereka ke sini. Ibu Safi'i menatap anaknya, tercampur marah dan takut. Safi'i menunduk. Suara kecilnya bergetar. Aku ingat Bapak. Mak, Bapak tidak pernah suka Jepun. Bapak bilang, orang yang datang ambil semua beras tanpa bayar. Bukan saudara. Ia menatap ibunya, lalu menatap Kiai. Kalau orang-orang ini bisa buat Jepun pergi, meski sedikit. Mungkin Bapak tidak mati sia. Air mata meluap di mata ibunya, tapi bukan murni karena marah. Ada sesuatu yang lain campuran sedih, bangga, takut. Kiai menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang sudah lama mengendap di dadanya. Baik, katanya akhirnya. Malam ini, kalian menginap di sini. Tapi, kalian harus mengerti. Ini bukan rumah kosong. Ini rumah orang yang sudah terlalu sering kehilangan. Jadi kalian harus bergerak seperti bayangan. Bicara seperti bisikan. Ia menunjuk ke sudut ruangan, di mana sebuah ruang kecil kosong dengan tikar gulung. Kalian bisa istirahat di sana. Besok pagi, sebelum subuh, kita akan bicara lagi. Aku harus pikirkan siapa yang bisa dipercaya di desa ini. Sedikit saja salah pilih, kita semua berakhir di depan pos Jepang. Will menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Kiai. Jack mengikuti, mencondongkan tubuh sedikit sebagai bentuk hormat. Thank you, gumamnya. Rendra tersenyum tipis. Mulai malam ini, Kapten, kita bukan lagi sekadar orang asing di Madura. Kita tamu yang membawa badai, tapi harus berjalan di atas air tenang. Beberapa jam kemudian, ketika lampu minyak sudah dipadamkan, dan rumah tenggelam dalam gelap yang pekat, suara napas orang-orang tertidur memenuhi ruangan. Will berbaring di tikar yang kasar, mencoba memejamkan mata. Tapi kepalanya penuh peta-peta yang tidak digambar di kertas, melainkan di kepala orang-orang seperti Kiai Hasan, Safi'i, dan Haji Malik. Peta pos Jepang, gudang logistik, pergerakan kapal, dan yang paling penting, peta ketakutan dan keberanian orang-orang kampung. Di luar, di kejauhan, gonggongan anjing terdengar sesekali. Di pos Hipang Sersan, Tanaka menguap. Tak menyadari bahwa hanya beberapa ratus meter dari posnya, musuh yang ia tunggu-tanggu sebenarnya sudah tiba. Tidak dengan kapal perang atau tank, tapi dengan sarung, tas kain, dan radio kecil yang masih terbungkus di sudut ruangan. Dan di celah kecil antara papan dinding rumah, seberkas cahaya bulan menyelinap masuk, jatuh tepat di wajah Safi'i yang akhirnya tertidur. Ia tak tahu bahwa keputusannya malam ini tidak berteriak, tidak melaporkan mengubah bukan hanya nasib 4 orang asing itu, tapi juga jalannya cerita tentang bagaimana sekutu melihat Madura, dan bagaimana Madura melihat perang yang tiba-tiba menampar pintu rumah mereka.